Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak Marasutan Rambe MH. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem pemidanaan terhadap perbarengan atau bisa disebut konkursus. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa pengertian konkursus? Jelaskan jenis-jenis konkursus, contoh kasus konkursus pada pasal 64 perbuatan lanjut. Bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seorang yang telah melakukan delik perbarengan? Pemidanaan menurut Abdul Qadir dalam kitab At-Tashri' Al-Jinai Al-Islami 3 metode perbarengan. Selanjutnya, langsung ke pembahasan yang pertama, pengertian konkursus. Pada bab 5 buku 1 KUH Pidana, yang dimaksud dengan konkursus adalah perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan, dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Pengertian perbarengan perbuatan pidana atau bisa disebut konkursus adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim. Arwan Sakijo dan Bambang Purnomo. Jenis-jenis konkursus menurut KUH Pidana. Konkursus diatur dalam bab 1 buku 1 bab 4 pasal 63 sampai pasal 71 KUH Pidana. Berdasarkan ketentuan dalam KUH Pidana, maka ada 3 jenis perbarengan tindak pidana, yaitu A. Konkursus idealis, pasal 63 KUH Pidana. Pasal 63 KUH Pidana berisi tentang: yang pertama, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan-ketentuan itu. Jika hukumannya berbeda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Yang kedua, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan. Berdasarkan ketentuan pasal 63 KUH Pidana, maka dapat dikatakan bahwa ada konkursus idealis apabila satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Contohnya, yang pertama, dengan tembakan membunuh B yang berdiri di belakang jendela kaca, sehingga selain B mati, jendela kaca juga hancur. Satu perbuatan menembak yang dilakukan oleh A melanggar 2 ketentuan hukum pidana, yakni pasal 338 KUH Pidana dalam kurung pembunuhan dan pasal 406 KUH Pidana dalam kurung pengerusakan barang. Contoh yang kedua, orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama kelamin di tempat umum. Satu perbuatan ini melanggar 2 ketentuan hukum pidana, yakni pasal 292 KUH Pidana dalam kurung perbuatan cabul sesama jenis terhadap orang yang belum dewasa, dan pasal 281 KUH Pidana, yaitu melanggar kesusilaan di muka umum. Bismillahirrahmanirrahim. B. Perbuatan berlanjut, pasal 64 KUHP. 1. Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya ada satu ketentuan pidana yang diterapkan. Jika berbeda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 2. Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana.
Jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu. 3. Akan tetapi, jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut, sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp250.000, tafsir UU nomor 18 PRP tahun 1960 JO pasal 3 Permai nomor 2 tahun 2012, maka padanya ditetapkan ketentuan pidana tersebut pasal 362, 372, 378, dan 406. Unsur-unsur ada hubungan sedemikian rupa pada perbuatan berlanjut oleh MVT memberikan 3 syarat sebagai berikut. A. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak yang sama. B. Delik-delik yang terjadi harus sejenis. C. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Jenis-jenis konkurus menurut KUHP. C. Konkurus realis pasal 65 KUHP. 1. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana. Pasal 66 KUHP. 1. Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut. Namun, jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Pasal 70 KUHP. 1. Jika ada perbarengan seperti tersebut, pasal 65 dan pasal 66, baik perbarengan pelanggaran dan kejahatan ataupun perbarengan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi. Contoh kasus konkurus pasal 64, perbuatan berlanjut. Seorang ayah pekerja teknisi di pabrik televisi merasa kasihan anaknya selalu menonton televisi di rumah tetangga, hingga berniat ingin mencuri satu televisi di tempatnya bekerja. Untuk melaksanakan niatnya dan supaya tidak ketahuan, maka setiap kali pulang kerja, pelaku mencuri bagian-bagian ondel televisi dan merakitnya di rumah hingga menjadi satu set televisi yang utuh. Perbuatan pelaku beberapa kali melakukan pencurian atau perbuatan sejenis merupakan rangkaian perbuatan yang timbul dari satu keputusan kehendak yang sama, yakni ingin mencuri televisi. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut. Menyangkut penjelasan MVT tentang syarat perbuatan berlanjut sebagaimana tersebut di atas, Simons tidak sependapat. Mengenai syarat-syarat ada satu keputusan kehendak. Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas, yaitu tidak berarti harus ada kehendak tiap-tiap kejahatan. Berdasarkan pengertian yang luas, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan, dan perbuatan-perbuatan itu tidak perlu sejenis. Misal, untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul, dan akhirnya membunuh. Teori penghukuman pelaku tindak pidana perbarengan Schaffmeister. Absorpsi stel-stel yang dipertajam, kumulati stel-stel, kumulati yang diperlunak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori penghukuman pelaku tindak pidana. Yang pertama adalah
absorpsi stelsel. Dalam sistem absorpsi stelsel ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Kelemahan dari sistem absorpsi stelsel ini, ialah terdapat kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar daripada sistem ini adalah pasal 63 KUH pidana dan 64 KUH pidana, yaitu untuk perbarengan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan. Untuk teori selanjutnya yaitu teori absorpsi stelsel yang dipertajam. Absorpsi stelsel yang dipertajam, ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem absorpsi stelsel yang dipertajam ini dipergunakan untuk perbarengan tindak pidana berganda di mana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis, dan dasar yang digunakan pada absorpsi stelsel yang dipertajam ini adalah pasal 65 KUH pidana. Lalu selanjutnya ada kumulatif stelsel. Kumulatif stelsel adalah sistem kumulasi yang semua ancaman hukuman dari perbarengan tindak pidana tersebut dijumlahkan tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk perbarengan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Lalu dasar hukum pada kumulatif stelsel ini adalah pasal 70 KUH pidana. Baiklah, selanjutnya, kumulatif stelsel yang diperlunak adalah tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya, namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah 1/3-nya. Lalu sistem ini berlaku untuk perbarengan tindak pidana berganda, di mana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Dan dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP. Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah 3, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan kumulasi yang diperlunak. Sementara itu, kumulasi murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran Semenlob yang pada prinsipnya meringankan terdakwa. Selanjutnya, 3 metode perbarengan pemidanaan menurut Abdul Al-Qadir dalam kitab Al-Tashri' Al-Jinai Al-Islami. Yang pertama, metode pengperbarengan atau al-jam'u. Metode ini menghendaki diterapkannya atas pelaku kejahatan, hukuman bagi tiap-tiap kejahatan yang dilakukan. Teori ini disebut juga dengan teori kumulasi atau teori berganda. Lalu yang kedua, metode penyerapan atau al-jabbu. Metode ini memberikan hukuman yang paling berat di antara hukuman-hukuman yang lain yang harus diberikan. Teori ini disebut juga teori absorpsi. Lalu yang ketiga, metode pencampuran atau al-mukhtalat. Metode pencampuran atau al-mukhtalat ini adalah adanya pengperbarengan beberapa jenis hukuman namun tidak melampaui batas tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk selebihnya kami kembalikan kepada moderator.